Preview. Radio Ista Kalisa Yogyakarta, penuh semangat dan inspirasi setiap hari. Sobat Ista, selamat pagi. Mungkin kamu jarang dengerin suara Salma Kalisa pagi-pagi ya Sobat Ista, biasanya siaran sore. Tapi ini spesial, Salma Kalisa pagi-pagi siaran karena hari ini udah ditemenin juga sama dua narasumber yang sangat-sangat bisa memotivasi aku juga nih Sobat Ista ya. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol banyak hari ini, apalagi juga seputaran dunia komunikasi. Kita bakalan ngobrolin juga banyak banget Sobat Ista. Pokoknya buat kamu yang kepo, Salma Kalisa bakalan ngobrol sama siapa? Hari ini udah ditemani, pagi ini udah fresh dan seger banget ya. Udah ada Pak Ruli dan juga Ibu Yaya. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Baik? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya. Udah nyampe Jogja juga nih kan. Udah di Jogja. Udah mungkin di Jogja ini banyak banget hal-hal yang bisa ditemuin gitu kan ya. Salah satunya kita ngobrol di Radio Ista Kalisa juga pagi hari ini. Bakalan ngobrolin tentang communication crisis in business barengan sama Pak Ruli dan Ibu Yaya gitu ya. Jadi Pak Ruli ini Sobat Ista, aku sekalian kenalin ke Sobat Ista, walaupun nanti boleh disapa juga Sobat Ista ya Pak Ruli dan juga Ibu Yaya gitu ya. Jadi di sini udah kedatangan Pak Ruli, Chief Executive Officer of Pixartistic, Digital and Communication Practitioner, dan juga ada Ibu Yaya yang sudah samaan bajunya yang hijau-hijau sebagai Chief Marketing Officer of Pixartistic Experience juga, dan Professional in Marketing, Administration and Communication. Oke, kabarnya baik ya. Alhamdulillah. Di Jogja udah kemana aja? Happy? Happy ya di Jogja. Semalam udah jalan-jalan. Iya, seru banget ya. Kalau jalan-jalan di Jogja tuh emang seru banget gitu. Jadi kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol pagi hari ini, mungkin juga aku seneng banget sama topiknya pada hari ini, karena mungkin aku juga baru ada di dunia komunikasi beberapa tahun belakang, terus juga sekarang ketemu sama yang sudah berpengalaman banget gitu ya, apalagi di bidang komunikasi. Terus juga nanti kita akan ngobrolin komunikasi. Kan komunikasi itu kan bidangnya sangat-sangat luas banget ya, komunikasi itu. Terus juga kalau misalnya di bidang bisnis sangat-sangat berpengaruh banget sama bisnis, perusahaan dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi emang harus ada komunikasi di bidang bisnis juga. Tapi sebenarnya karena kita hari ini ngobrolin tentang itu, kenapa penting sih dalam dunia bisnis si business communication ini? Mungkin bisa Pak Ruli atau Ibu Yaya untuk membuka jawabannya. Oke. Aku duluan ya. Hai Sobat Ista, selamat pagi semua. Selamat pagi. Kalau mau ngomongin penting enggaknya pasti penting ya. Maksudnya untuk sekarang ini apalagi udah era digital seperti ini ya gitu. Tapi tetap aja semua harus dalam track yang benar ya, nggak yang over. Apapun kalau over itu ya nggak bagus lah. Gitu aja. Gitu kan. Komunikasi itu apa ya? Gimana ya? Maksudnya memang selama itu berjalan di tracknya, semua itu harus lebih ke transparan gitu-gitu kan gitu. Memang itu untuk dunia bisnis itu lebih penting lah penting. Gitu kan. Itu kunci kalau mau bisnis itu berhasil atau enggaknya, itu harus komunikasinya itu juga benar. Bagus, betul, ya kan betul, gitu loh. Komunikasi itu harus ke menyeluruh gitu kan ya. Dari bawah ke atas itu mesti itu. Jadi nggak cuman atasnya aja yang bicara, maksudnya atasnya aja yang hanya ini, yang bawahnya nggak tahu ininya gitu kan. Bawahnya juga tetap harus didengar lah gitu kan gitu loh. Itu penting sih gitu loh. Ya. Jadi emang kalau misalnya komunikasi apalagi di dunia bisnis gitu kan ya, gimana caranya, kalau katanya nih kan kalau misalnya komunikasi dalam bisnis itu supaya dapat tujuan dan goals yang emang diinginkan gitu kan dalam suatu perusahaan dan lain-lain gitu. Berarti tadi kata Ibu Yaya juga kayak nggak cuma atasan doang nih yang komunikasinya harus bagus dan udah bagus banget, tapi bawah staff di bawahnya juga harus punya komunikasi yang baik antara sama rekan dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya si tujuan itu nggak kecapai nih akhirnya, apakah itu salah dari komunikasinya banget atau sebenarnya ada salah satu hal lain yang salah sih dari sana gitu?
Sebenarnya gini ya, kalau namanya bisnis itu dari awal itu kan kita udah punya patokan lah gitu kan ya, patokan bisnis apa ya Pak, komunikasi itu biar nggak cuman hanya sekedar bicara, nggak sekedar, tapi kan ada SOP-nya gitu loh, ya kan, selalu pasti ada SOP-nya dong, namanya perusahaan, namanya itu gitu kan. Nah, kalaupun nggak nyampe ke sana ya memang harus dibenerin gitu, harus dibenerin, manajemennya juga dibenerin, bawahnya pun juga harus dibenerin, semuanya tuh harus sejalan. Iya, benar. Jadi emang komunikasi dalam bidang bisnis mungkin harus efektif juga dari suatu perusahaan supaya ini juga mempengaruhi kinerja sama kesuksesan suatu perusahaan juga nggak sih? Iya kan? Segimana mempengaruhi sih sebenarnya bisnis komunikasi atau bisnis communication yang efektif itu dalam suatu perusahaan? Itu harus mengalir sih ya gitu loh. Itu semua harus mengalir ya. Dan tanggung jawabnya itu memang, maksudnya masing-masing harus punya tanggung jawab gitu kan. Dan semuanya itu gimana ya? Dia harus dari timnya, anggota timnya semua itu harus bisa bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan satu dengan yang lain gitu loh ya kan. Jadi ya semua tuh emang harus selaras kok kalau kayak gitu ya kan. Kalau mau bisnisnya lancar ya kita harus transparan dengan semua gitu kan. Nggak bisa yang satu saling menutupi atau satu saling ini nggak tahu saling menyalahkan lah apalah, itu nggak bisa sih gitu loh. Gitu. Jadi memang dalam satu perusahaan memang harus ada komunikasi yang baik antara rekan kerja atau dari kita ke atasan dan juga atasan yang ke staff-staffnya gitu kan, juga harus punya komunikasi yang baik gitu kan, supaya tujuan itu tadi tercapai gitu. Atasan harus bisa mendengar bawahannya seperti apa, dan bawahan jangan hanya cuman bisa mengeluh aja ke atasan. Gitu loh. Iya benar. Kadang juga banyak bahwa kita nih staff misalnya yang kayak segan akhirnya untuk kayak sebenarnya ada unek-unek atau apa gitu kan. Terus kayak kita waduh takut banget nih ngomong sama bos kita gitu. Nah itu sebenarnya baiknya gimana sih Bu? Tapi kan maksudnya sekarang ini udah ada ya wadahnya untuk seperti itu ya. Kalau untuk perusahaan besar kali ya gitu kan, semua itu pasti ada, per departemen tuh pasti ada tanggung jawabnya masing-masing gitu loh. Nggak perlu dong kita langsung ke atasannya langsung, kan pasti ada step-stepnya gitu loh untuk sampai ke situ. Kadang juga ada jembatannya yang menjembatani antara ini ke siap kayak gitu ya Sobat Isa. Kalau misalnya bisnis dalam komunikasi kata Ibu Yaya sangat-sangat penting gitu kan ya. Jadi itu menjadi komunikasi yang efektif juga menjadi kunci keberhasilan suatu tujuan dari perusahaan gitu ya. Tapi mungkin ngobrolin tentang komunikasi yang sangat-sangat luas itu tadi, sekarang kita sudah di zamannya yang serba teknologi dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih peran teknologi modern? Ada nggak sih peran teknologi modern yang bisa memperkaya atau juga memudahkan bisnis communication? Mungkin Pak Ruli atau Ibu Yaya, silakan. Pak Ruli. Iya, selamat pagi Sobat Ista. Oke, selamat pagi. Jadi kalau bicara teknologi ya, bisnis itu nggak bisa lepas dari perubahan ya. Apalagi kemajuan teknologi itu perubahannya cepat banget gitu ya. Jadi memang bisnis harus selalu menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Nah, teknologi modern yang ada sekarang ini semuanya sebenarnya bisa dimanfaatin ya, dimanfaatkan secara maksimal untuk sebesar-besarnya kepentingan atau keuntungan perusahaan. Nah, keterlibatan dari setiap individu di dalam perusahaan yang berhubungan dengan teknologi ini harus punya standar yang sama. Gitu. Once ada yang beda, ini akan jadi bumerang. Jadi kembali lagi ya teknologi itu bisa sangat dimanfaatkan untuk memperlancar usaha dari sebuah perusahaan. Jadi emang sangat penting untuk adanya peran teknologi modern nih di dalam untuk memperkaya dan memudahkan business communication gitu kan ya Sobat Ista. Jadi kalau misalnya teknologi itu sangat penting, berarti perusahaan-perusahaan juga harus mulai mempunyai kayak keinginan atau emang punya kemauan untuk memperkaya teknologi modern di dalam perusahaannya gitu ya. Sangat penting nggak sih Pak?
itu sangat penting banget dan memang harus disesuaikan dengan bisnis atau jenis usahanya perusahaan ya. Karena dengan sebegitu banyaknya teknologi modern atau mau bicara saluran-saluran, channel-channel, apakah semua mau dipakai atau dipilah-pilah gitu, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke, jadi peran teknologi ini juga baru nih Sobat Isa. Peran teknologi modern juga harus sama seperti apa tujuan si perusahaan ini. Perusahaan ini bergerak di bidang apa gitu kan. Jadi harus disesuaikan gitu. Itu adalah keharusan yang mungkin sekarang perusahaan-perusahaan juga harus miliki gitu ya Sobat Isa. Nah, terus bagaimana sebenarnya sekarang itu budaya perusahaan dan juga mungkin nilai-nilai organisasi dapat tercermin dalam business communication atau dalam komunikasi bisnis. Bagaimana budaya perusahaan? Iya, jadi yang menarik kalau saya tarik lagi ke awal gitu bahwa komunikasi di perusahaan itu sebenarnya berangkat dari perencanaan yang matang, perencanaan yang baik, perencanaan yang melibatkan semua unsur di dalam perusahaan. Yang kemudian dari sisi perencanaan komunikasinya itu kemudian di situ dibuatkan tadi kalau misalnya Mbak udah nyebut protap gitu ya, disitulah ada aturan-aturan yang digunakan atau aturan-aturan yang dijadikan pedoman dalam konteks berkomunikasi di perusahaan gitu. Jadi ketika kita bicara budaya dan nilai-nilai organisasi gitu ya, ketika di perencanaan komunikasinya itu disosialisasikan apa yang menjadi budaya dan nilai-nilai organisasi dari sebuah perusahaan, maka itu akan jadi standar. Nah, setiap orang yang ada di dalam perusahaan dari atas sampai bawah tadi disebutkan itu harus berpijak pada budaya dan nilai-nilai organisasi tersebut gitu kan. Sehingga kemudian tidak hanya ketika dia dalam suasana kerja, tapi ketika di luar perusahaan atau di luar kantor gitu ya, baik pulang atau ketika orang melihatnya sosok ini atau orang ini adalah si ambassador dari perusahaan tersebut. Oke. Jadi sebenarnya Sobat Isa business communication itu definisinya juga sangat luas dan ternyata sangat penting dalam sebuah perusahaan. Juga termasuk kalau misalnya kita punya kemampuan komunikasi dalam bisnis, kita juga yang baik gitu ya, apalagi bisa mempermudah misalnya kita sama rekan kerja kita sama atasan kita ataupun kita yang mungkin sebagai bos ke atas staff kita gitu kan. Jadi sangat-sangat penting banget adanya kemampuan yang baik di bidang bisnis komunikasi Sobat Isa. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi nanti di segmen selanjutnya barengan sama Ibu Yaya dan juga Pak Ruli, karena ini menarik banget pembahasannya, apalagi orang-orang yang mungkin menggeluti bidang komunikasi juga gitu ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lebih lanjut nanti Sobat Isa, station terus masih di Pagi Seru barengan sama aku Salma Kalisa sampai jam 10 pagi. Buat kamu yang mau tanya-tanya juga boleh via WhatsApp 0815 689 3333. Station Sobat Isa. Preview. .2 Radio Ista Kalisa Yogyakarta, penuh semangat dan inspirasi setiap hari Sobat Ista. Sekarang kita balik lagi ya, masih di Pagi Seru barengan sama Salma Kalisa dan juga masih bersama Bu Yaya dan juga Pak Ruli di sini. Masih ngomongin hal-hal yang kita lagi suka-suka banget ya tentang komunikasi. Tadi juga udah ngobrolin tentang business communication. Ternyata sangat-sangat penting ada di sebuah perusahaan kalau misalnya kita tuh punya business communication yang baik gitu ya di perusahaan juga. Tapi kan mungkin tadi seperti di awal Salma Kalisa nih Sobat Isa juga bilang ternyata emang komunikasi itu luas banget. Apalagi yang baru lulus dari komunikasi, ternyata komunikasi gak cuma sampai sana doang, ternyata gak cuma sampai di matkul aja, tapi ternyata lebih luas dari itu komunikasi ini. Salah satunya yang mungkin dulu sering dipelajari di kampus atau sekarang juga ada di perusahaan adalah tentang communication crisis, tentang krisis komunikasi. Mungkin pernah dalam satu perusahaan gitu kan ya, muncul yang namanya krisis komunikasi eksternal, di eksternal ataupun internal perusahaan gitu kan ya, pasti ada dan mungkin ya pasti pernah dihadapi oleh suatu perusahaan. Tinggal gimana caranya, strategi apa yang akhirnya dilakukan untuk supaya itu bisa teratasi dengan baik gitu kan ya. Tapi sebelum itu, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan communication crisis yang tadi sempat kita obrolin sedikit ya dalam konteks bisnis, mungkin karena kita lagi ngomongin tentang perusahaan dan bisnis gitu ya, dan kenapa bisa terjadi gitu.
communication crisis. Boleh? Ya. Terima kasih Mbak Salma. Oke. Komunikasi krisis ini proses dialognya perusahaan dengan halayak ya, lebih ke gitu kan ya, lebih ke publik lah gitu kan. Ini penting banget karena untuk pihak perusahaan itu bisa menyampaikan ke publik itu informasi yang akurat, ya kan, informasi yang benar, nggak informasi yang hoax kayak sekarang itu kan banyak kan gitu loh. Itu penting banget sih gitu loh. Terus itu kan penanganan untuk keadaan darurat di internal mereka atau eksternalnya dari perusahaan gitu kan. Itu dari pihak perusahaan itu memang harus udah bisa mengolah komunikasinya mereka ke publik tuh. Ya itu kembali lagi SOP-nya tuh tetap harus ada gitu loh. Memang harus ada itu gitu loh. Supaya ya tidak jadi salah informasi gitu kan. Tidak merusak nama baik perusahaan kan gitu kan. Mau apapun yang terjadi memang kita harus menjaga nama baik perusahaan kan gitu loh. Tapi nggak perlu membohongi publik gitu. Gitu. Iya benar-benar. Jadi jika itu terjadi harus segera diperbaiki karena menyangkut sama citra perusahaan. Oke, berarti itu Sobat Isa yang dimaksud sama communication crisis gitu ya. Dan bisa terjadi eksternal, internal tuh bisa terjadi dalam suatu perusahaan. Cuman seperti yang Ibu Yaya tadi bilang, ada SOP-nya untuk mengatasi itu juga gitu ya. Dan akhirnya bisa memperbaiki citra perusahaan gitu. Nah, terus juga di communication crisis ini mungkin banyak ya jenis-jenisnya dalam bentuk apapun gitu, communication crisis yang mungkin kerap dihadapi sama perusahaan. Tapi sebenarnya mungkin salah satu atau beberapa jenis-jenis communication crisis kita belum tahu nih, termasuk saya juga belum tahu Pak Ruli dan juga Bu Yaya. Sebenarnya apa aja sih jenis-jenis communication crisis yang bisa dihadapi sama suatu perusahaan? Sebenarnya banyak sih ya. Kalau kayak internal internal konflik gitu-gitu juga bisa gitu kan, atau bisa juga gimana ya, kayak bencana alam kalau dari eksternalnya ya itu kan, atau kecelakaan kerja itu juga bisa kan gitu kan. Kecelakaan kerja itu juga pihak perusahaan itu harus bisa mengantisipasi supaya publik itu tidak salah menerima berita. Iya kan, itu juga penting kan gitu loh. Gitu. Oke, berarti yang saya tangkap juga nih, berarti harus ada peran public relation. Iya dong. Di dalam sebuah perusahaan. Iya. Sepenting apa tuh ada perannya CPR ini? Kalau misalnya ke eksternal perusahaan, tadi kan Ibu Yaya sempat bilang itu ada yang harus memperbaiki itu citra perusahaannya supaya nggak jadi miscommunication. Kalau PR itu paling nggak mereka jadi benteng garda terdepan. Garda terdepannya perusahaan untuk ke publik. Untuk ke publik, benar. Iya. Dia yang bisa menyampaikan ke publik seperti apa perusahaan ini, komunikasinya yang baik ke publik untuk menceritakan apa yang terjadi di dalam perusahaan ini. Jadi kalau tadi kita bicara perencanaan komunikasi, itu salah satu bagiannya yang untuk mengantisipasi jika ada situasi-situasi tertentu yang memang harus direspon baik secara cepat dan juga akurat gitu ya. Jadi kalau bicara public relation di situ, ya pasti nih kalau misalnya udah ada perencanaan nih udah siap gitu ya. Misalnya ada sesuatu yang terjadi, ya tadi ya secara internal dan eksternal, berbagai macam bisa aja kejadian gitu ya, kecelakaan kerja. Dengan strategi komunikasi yang direncanakan dengan baik, kedepannya itu kemudian menyampaikan informasi secara berkala gitu yang terkait dengan perusahaan. Hal-hal yang seperti itu mungkin bisa sangat jauh-jauh hari diantisipasi. Oke. Kita udah lumayan paham ya Sobat Isa sama communication crisis yang udah dijelasin sama Ibu Yaya dan juga Pak Ruli. Terus tadi kan Ibu Yaya sempat bilang juga, Pak Ruli juga sempat ngomong ternyata emang communication crisis ini beberapa kali mungkin dialami sama suatu perusahaan gitu kan ya. Terus juga tadi katanya sempat kalau misalnya tidak segera diperbaiki citranya, takutnya nanti masyarakat punya rasa
tidak percaya nggak sih sama perusahaan ini gitu. Terus sebenarnya sepengaruh apa bagaimana communication crisis ini tuh bisa mempengaruhi reputasi dan juga mungkin tadi kepercayaan masyarakat atau bahkan pelanggan dari suatu perusahaan itu dalam suatu bisnis gitu. Ya, itu tadi kalau misalnya satu situasi yang berhubungan dengan krisis ya, atau situasi tertentu yang berhubungan dengan reputasi perusahaan atau situasi tertentu yang harus segera direspon. Kalau tidak cepat direspon, mungkin bisa berkembang dengan berita-berita yang nggak benar ya, hoax gitu ya, atau informasi-informasi yang nggak sesuai. Nah, itu pentingnya tadi kalau misalnya dilakukan pemberian informasi secara berkala, kita tinggal kembali lagi dengan informasi yang sudah pernah kita sampaikan gitu ya. Jika misalnya ada bicara soal reputasi, di situ kan bicara kredibilitas. Jadi kalau misalnya kita sudah berkomunikasi dengan baik, menyampaikan informasi sesuai dengan data dan fakta yang ada, kita tinggal tarik aja, oh kita pernah publish ini kok gitu ya. Jika ada masalah, dilihat aja apa yang pernah kita sampaikan seperti ini. Jadi kalau misalnya kemudian ada pihak-pihak yang bilang atau bicara yang sebaliknya, data dan faktanya apa gitu yang dia punya. Nah, tinggal diangkat itu aja. Jadi sebenarnya banyak hal, banyak cara yang bisa akhirnya kita mengembalikan rasa percaya masyarakat itu kepada bisnis kita atau perusahaan kita atau pelanggan kepada perusahaan kita gitu ya. Oke, Sobat Ista. Terus tadi juga Pak Ruli sempat bilang berarti sebenarnya bisa diantisipasi dengan yang cara-cara yang sudah kita lakukan jauh-jauh hari gitu kan ya. Terus juga itu salah satu mungkin langkah yang sudah diambil untuk supaya meminimalkan dampak negatif dari communication crisis. Tapi sebenarnya ada lagi nggak sih langkah-langkah yang lainnya yang harus banget nih diambil sebuah perusahaan jika terjadi yang namanya komunikasi krisis atau communication crisis itu tadi untuk meminimalkan dampak negatifnya gitu? Iya. Banyak sebenarnya nih ya yang nggak aware gitu ya, suatu perusahaan itu mungkin mereka menilai risiko terkait dengan bisnis gitu ya. Tapi kalau bicara konteksnya komunikasi krisis gitu ya, ada situasi-situasi yang tidak diantisipasi atau diperkirakan, atau nggak mau berpikir negatif, mikirnya positif, boleh, tapi kita tetap harus membuat satu langkah-langkah antisipasi in case misalnya terjadi sesuatu yang seperti ini, baik internal ataupun eksternal tadi yang Mbak Yaya bilang. Jadi kebanyakan kalau yang belum punya itu memang harus membentuk tim communication crisis gitu ya, di situ yang melibatkan semua pihak yang ada di perusahaan, pengambil keputusan terutama gitu ya, kemudian mengumpulkan data untuk memahami situasi gitu kan. Dari situ perlu juga dipantau berita yang berkembang tadi yang kita bicara soal ada nggak nih pihak-pihak yang bicara tanpa data dan fakta yang gitu sesuai, gitu kan, mengurangi hoax, bicaranya katanya, nah itu kan. Nah, kemudian dari situ dibuatlah keputusan atau satu susunan informasi yang kemudian bisa dipublish ke publik sesuai dengan data dan fakta yang kita punya gitu ya. Terjadi. Terutama dengan misalnya apa yang informasi yang sudah pernah kita lempar keluar atau kita kita sampaikan di saluran-saluran yang dimiliki gitu kan, sehingga itu bukti otentik banget gitu kan. Jadi dari situ dibuatlah pernyataan resminya gitu. Dan akhirnya mungkin perlahan-perlahan citra perusahaannya kembali lagi baik lagi dan masyarakat juga percaya kembali sama perusahaan tersebut gitu ya. Jadi itu Sobat Ista, gimana caranya kita mengantisipasi kalau misalnya terjadi komunikasi krisis di dalam sebuah perusahaan. Makin menarik banget pembahasan kita pagi hari ini barengan sama Ibu Yaya dan juga Pak Ruli. Kita bakalan balik lagi di segmen terakhir, nanti di segmen 3 kita bakalan bahas lagi Sobat Ista banyak hal tentang komunikasi barengan sama Ibu Yaya dan juga Pak Ruli. Jadi stay tune terus Sobat Ista di 96,2 Radio Ista Kalisa Yogyakarta. Preview. Sobat
Pemirsa, balik lagi di Pagi Seru, masih barengan sama aku Salma Kalisa juga. Di segmen terakhir ini ya, tadi kita udah ngobrolin tentang communication crisis, komunikasi krisis dalam sebuah perusahaan. Tadi juga udah dijelasin sama Pak Ruli dan juga Ibu Yaya tentang communication crisis. Tadi dari business communication crisis sudah kita bahas semua. Terus tadi ada yang WhatsApp ternyata di radio kan, di WhatsApp ya Ista Kalisa dari 0811 sekian namanya nggak ada. Jadi tadi nanya, tadi ngomongin krisis komunikasi juga kah? Tadi udah kita bahas tentang krisis komunikasi ya. Tadi tentang bagaimana caranya untuk bisa menangani komunikasi krisis yang ada dalam sebuah perusahaan. Tadi juga kita udah bahas gitu ya. Terus ada juga nih seru banget obrolan tentang bisnis. Mau nanya tentang nge-handle komplain. Misalnya nih ada komplain yang masuk gitu, apalagi contohnya case-nya di hotel misal gitu ya. Gimana apalagi kalau misalnya tamunya marah-marah nih. Itu salah satu termasuk komunikasi krisis juga nggak sih? Dan gimana cara nge-handle komplainnya gitu. Boleh dari Pak Ruli atau Ibu Yaya? Iya. Ya itu kembali lagi kayak tadi ya. PR juga bisa. Itu kan PR bagian dari tim, dari hotel, dari perusahaan lah gitu kan. Paling enggak dia harus bisa menanyakan apa yang jadi keluhannya, keluhan pelanggan, apa yang itu gitu kan. Bukan mencari salah siapa, tapi harus bisa jadi penengah. Oke, antara si perusahaan dan juga antar perusahaan sama si customernya ini sama si tamunya ini gitu kan. Biar sama-sama enak. Jadi bukan mencari salah siapa, tapi harus bisa jadi penengah. Oke. Ya, biasanya komunikasi itu kan dalam ketika ada satu masalah kan berusaha mencari solusi gitu kan. Nah, ini sebagai langkah untuk mencari solusinya di situ. Dan sebenarnya ya kalau bicara tadi yang saya bilang misalnya dalam situasi krisis di hotel misalnya seperti itu kan balik lagi dia punya ini dari fasilitas yang ada gitu ya, data-data yang dia punya gitu ya. Misalnya situasi itu sebenarnya sesuatu yang sifatnya bukan sesuatu yang direncanakan pastinya kan, karena pelayanan atau produk yang diberikan kepada pelanggan, customer itu kan pasti yang terbaik gitu ya. Tapi ketika ada situasi yang kebetulan aja nih, tiba-tiba rusak, nah itu kan berhubungan dengan hal-hal yang teknis gitu. Nah, bisa disampaikan, diberikan opsi-opsi kepada si tamunya gitu ya. Oke, kita bisa perbaiki. Apakah Anda mau pindah kamar atau pindah ini yang lebih baik? Kami berikan tempat yang mungkin tidak bermasalah seperti yang sekarang Anda alami misalnya gitu. Jadi sebenarnya itulah gunanya, salah satunya tadi ada PR, ada orang yang emang menghandle komunikasi dari suatu perusahaan dan ke masyarakat gitu ya. Jadi itu jawaban buat namanya Dewi di Jakal. Terima kasih Dewi atas pertanyaannya. Terima kasih. Oke. Mungkin move juga sebelum kita masuk ke segmen ketiga lagi nih, sebenarnya ada pertanyaan lagi untuk bagaimana tips membangun komunikasi yang baik untuk para Gen Z. Kaum saya nih yang jadi target market kampus. Gimana cara membangun komunikasi yang baik untuk Gen Z? Ya, tentunya sebenarnya komunikasi itu yang menjadi paling penting adalah isi pesan yang mau disampaikan, kemudian bahasa yang digunakan gitu kan. Kalau misalnya generasi yang di atas Gen Z gitu ya, kemudian menggunakan bahasa yang sebenarnya tidak bukan nggak dikenal sih, tapi nggak familiar aja gitu kan. Bahasanya yang agak terlalu formal gitu biasanya nggak akan masuk. Jadi memang harus menyesuaikan dengan audiensnya dalam hal ini misalnya ketika Gen Z gitu ya, apalagi kalau kampus targetnya ke Gen Z, ya menyesuaikan aja nih apa sih gitu yang lagi jadi trending topik di kalangan Gen Z gitu kan, sehingga kemudian di situ kampus bisa menyisipkan pesan sponsor sehingga kemudian ada ketertarikan dari Gen Z terhadap kampus misalnya seperti itu. Iya benar-benar, berarti harus tahu sama siapa kita akan menyampaikan pesan itu ya komunikasinya. Jadi beda mungkin komunikasi sama Gen Z harus mungkin lebih santai atau lebih apa gitu kan ya. Oke, kita mungkin masuk lagi ke communication crisis. Tadi kita di segmen 2 udah banyak banget ngomongin tentang krisis komunikasi gitu ya. Pentingkah atau seberapa pentingnya sih sebenarnya ada perencanaan atau juga kita tuh harus ngelatih nggak sih tim di perusahaan kita untuk mengatasi yang namanya situasi darurat terkait komunikasi supaya nggak terjadi yang namanya communication crisis tentunya.
Iya. Jadi kalau tadi saya tarik lagi di awal saya sempat sampaikan bahwa perencanaan itu jadi bagian yang paling penting gitu ya. Biasanya ketika menyusun strategi komunikasi, sebelum kemudian itu diformalkan, ya, diresmikan menjadi strategi komunikasi perusahaan atau bagian dari perencanaannya itu direview bareng, ya, direview bareng, direview bersama gitu ya, sehingga kemudian akhirnya timbul kesepakatan, oke, ini yang akan dijadikan atau ini akan menjadi strategi komunikasi si perusahaan. Nah, kemudian ketika sudah disepakati, ini kan tentunya kan harus disosialisasikan. Benar. Artinya semua orang harus punya pemahaman yang sama, punya standar yang sama, sehingga kemudian apa yang jadi direncanakan di dalam strategi komunikasi itu bisa berjalan dengan baik ketika diimplementasikan. Oke. Jadi memang sangat-sangat penting nih Sobat ISTA, perencanaan, tahap perencanaan apalagi, terus juga melatih orang-orang yang ada di dalam perusahaan supaya komunikasinya berjalan dengan lancar, dengan baik tadi ya Pak Ruli, supaya nggak ada nih situasi-situasi, maksudnya meminimalisir situasi yang namanya communication crisis itu tadi gitu ya. Oke, sebelum ke pertanyaan terakhir dan nanti kita bakalan pamitan sama Sobat ISTA nih terakhir gitu ya. Apakah sebenarnya apa sih metode pencegahan yang sangat-sangat efektif gitu ya mungkin untuk memitigasi resiko communication crisis? Tadi ya punya perencanaan yang baik, yang matang, melibatkan semua pihak di dalam atau semua komponen di dalam perusahaan. Kemudian menyampaikan secara berkala ya, lewat saluran-saluran informasi yang digunakan atau dimiliki, terkait dengan data, fakta yang ada, perkembangan pertumbuhan perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian yang paling efektif untuk mengantisipasi risiko komunikasi tentunya ya komunikasinya itu sendiri. Jadi berkomunikasi dengan baik dengan para pihak, nggak baperan, ya. Tiba-tiba ada yang ngomongin sesuatu yang hoax, nggak perlu ditanggapi juga dengan emosi gitu kan. Cukup kita bicara fakta dan data dan fakta yang ada gitu ya, sehingga ikut SOP yang berlaku. Kita nggak perlu berdebat kusir gitu kan. Benar. Betul. Jadi pencegahan yang efektif sebenarnya memang harus direncanakan juga sama perusahaan dari awal supaya nanti kalau misalnya terjadi yang namanya krisis komunikasi bisa teratasi sesuai dengan step by stepnya gitu ya. Tadi juga Pak Ruli bilang kalau misalnya ada yang mengkritik ya jangan kita bahas sampai marah-marah, kita juga jangan emosi. Gitu ya, karena ada tahapan-tahapannya juga dan akhirnya bisa memperbaiki citra perusahaan itu tadi menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu ya. Oke, sebelum kita pamitan sama Sobat ISTA pagi hari ini karena sangat-sangat keren banget hari ini pembahasannya dan mungkin juga Sobat ISTA jadi terinspirasi atau juga Sobat ISTA jadi makin banyak wawasannya tentang komunikasi yang ternyata luas banget. Di bisnis komunikasi ada, komunikasi krisis juga ada dalam suatu perusahaan yang mungkin sebelumnya kita taunya tuh nggak sedetail ini gitu kan ya. Oke, sebelum itu boleh kasih pesan-pesan ke Sobat ISTA nih yang lagi dengerin pagi hari ini. Oke, satu-satu dari Ibu Yaya boleh. Untuk Sobat ISTA yang mau berbisnis nih, mau mencoba berbisnis gitu kan, komunikasi itu aspek krusial untuk bisnis ya gitu. Terus komunikasi itu harus yang efisien untuk perusahaan dan halayak yang ada di yang akan kita temuin gitu kan. Itu kita harus bisa memperkuat itu untuk memperkuat perusahaan, untuk memperkuat perusahaan, hubungan bisnis gitu-gitu kan gitu loh. Kalau selama komunikasinya buruk ya akhirnya jadi negatif kan perusahaannya gitu kan. Mengurangi itu untuk mengurangi konflik gitu-gitu kan. Gitu. Betul. Komunikasi itu penting. Komunikasi itu penting. Betul. Bisnis mau berjalan lancar, bisnis mau sukses, komunikasi harus baik. Benar. Komunikasi harus baik antar sama pekerjanya. Ke semua internal dan internal harus baik. Internal dan eksternal harus baik. Oke, itu tadi dari Ibu Yaya. Komunikasi itu penting banget Sobat ISTA ya. Dari Pak Ruli boleh. Oke. Jadi kalau komunikasi itu sudah penting, jadi akan lebih baik jika komunikasi yang penting itu tadi dibuat perencanaannya, gitu kan? Dibuat perencanaannya. Kemudian tadi kalau saya bicara soal menyampaikan informasi, data dan fakta itu di situ ada konsistensi gitu ya. Jadi
kalau misalnya informasinya berubah-ubah gitu ya, itu akan juga jadi penilaian yang nggak baik gitu ya buat si perusahaan. Jadi ya penting banget untuk selalu konsisten dalam menyampaikan informasi dan tidak dibuat-buat tentunya. Betul. Sehingga informasi yang disampaikan itu punya kredibilitas buat si perusahaan. Oke, ada informasi yang valid yang memang benar begitu adanya gitu ya dari sebuah perusahaan. Jadi komunikasi itu sangat penting Sobat Ista, buat kamu pun kalau misalnya nggak cuma di perusahaan deh, kalau misalnya sama temen juga komunikasi juga harus baik, lancar gitu ya, supaya nggak ada miskomunikasi gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ruli dan Ibu Yaya hari ini sudah Terima kasih Sobat Ista. Terima kasih banyak banget insight baru yang bisa kita dapetin dari obrolan kita tentang komunikasi, bisnis komunikasi dan juga communication crisis pada pagi hari ini. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semua. Sehat-sehat semua ya. Jaga kesehatan juga buat kamu Sobat Ista yang lagi dengerin. Oke, sekian Sobat Ista di Pagi Seru barengan sama Salma Kalisa, Pak Ruli dan juga Ibu Yaya pada pagi hari ini. Sudah mau masuk ke jam 10 pagi. Jadi kita pamitan dulu sama Sobat Ista ya. Tetap semangat untuk masa depan yang lebih hebat. Salma Kalisa pamit, Pak Ruli dan Ibu Yaya juga ikutan pamit. Bye bye Sobat Ista. Bye. Terima kasih. Preview.